Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghapus jurusan Bahasa, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ilmu Pengetahuan Alam di jenjang sekolah menengah atas. Penghapusan jurusan tersebut akan dimulai diterapkan pada tahun ajaran 2024-2025. Kepala Standar Badan Hukum, Badan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kementerian Pendidikan Anindito Aditomo mengatakan penghapusan jurusan di SMA sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang juga sudah diimplementasikan secara bertahap sejak 2021. Ia mengatakan pada 2022 hanya 50% kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah. Kini sekitar 90 sampai 95% kurikulum tersebut diterapkan di sekolah SMP, SD, dan SMA atau sekolah menengah kejuruan atau SMK. Penghapusan itu sebagai kabar baik. Apa saja alasan penghapusan penjurusan di sekolah menengah atas dan bagaimana nasib siswa setelah penghapusan jurusan di sekolah menengah atas? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat pendidikan Bung Fakih Syarif Hasimi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, Mas Anggi. Amin. Baik, Bung Fakih, terkait keputusan Kemendikbud Ristek yang kini resmi menghapus jurusan tadi IPA, IPS dan bahasa di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat menuai polemik. Penghapusan itu dikatakan tindak lanjut dari penerapan kurikulum Merdeka. Menurut Anda, Bung Fakih, apa dampak penghapusan jurusan tersebut? Ya, teman-teman sekalian, jadi penghapusan penjurusan di sekolah menengah atas itu pemerintah mengatakan dalam rangka penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini diharapkan bisa memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa di dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, bahkan rencana masa depan mereka. Beberapa poin penting yang terkait dengan kebijakan ini, nanti kemudian kita mengkritisinya bagaimana sih kemudian di dalam pendidikan di dalam sistem Islam. Eh, di antara poin penting ketika penghapusan penjurusan di sekolah menengah atas yang dilakukan oleh pemerintah, tadi alasannya adalah memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa di dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, rencana masa depan mereka. Jadi yang pertama adalah kebebasan memilih mata pelajaran. Jadi siswa sudah tidak lagi terikat pada jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Jadi mereka bisa memilih mata pelajaran lintas bidang studi sesuai dengan minat merekanya, sesuai dengan minat mereka. Misalnya, siswa yang tertarik pada biologi tetapi juga memiliki minat di dalam sejarah, dia bisa mengambil kedua-duanya. Nah, ini kebebasan memilih mata pelajaran. Tapi nanti beberapa hal yang jadi kendala adalah nanti berarti akan banyak pelajaran, akan banyak guru. Nah, apakah kemudian guru sudah siap ketika kemudian sekolah itu akan ada banyak tambahan-tambahan pelajaran yang itu pilihan. Dan bagaimana kalau kemudian guru di mana mata pelajarannya tidak diminati, berarti kan kosong. Yang kedua, pengembangan potensi individu. Jadi poin penting terhadap kebijakan ini dengan memberikan kebebasan memilih mata pelajaran. Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu berusaha mengembangkan potensi setiap individu secara lebih maksimal. Nah, siswa didorong untuk mengeksplorasi minat mereka, mendalami bidang yang mereka sukai. Nah, tadi kendalanya apakah kemudian siswa dan guru sudah siap? Yang ketiga adalah pembelajaran yang fleksibel, ya, kontekstual. Jadi kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Jadi siswa itu diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif di dalam menyelesaikan masalah nyata. Kemudian yang keempat, guru sebagai fasilitator.
Jadi peran guru berubah dari pengajar utama menjadi fasilitator yang membantu siswa di dalam proses belajar mandiri. Jadi guru memberikan bimbingan, dukungan agar siswa dapat mencapai tujuan belajar mereka. Yang kemudian yang kelima, ini poin penting kebijakan kurikulum Merdeka Belajar itu evaluasi yang berbasis kompetensi. Jadi penilaian tidak hanya berdasarkan hasil ujian, tetapi mencakup berbagai aspek seperti proyek, portofolio, partisipasi aktif dalam kegiatan belajar, dan evaluasi itu lebih berfokus pada penguasaan kompetensi daripada hafalan. Dan yang keenam adalah persiapan untuk dunia kerja dan perguruan tinggi. Nah, inilah beberapa poin penting implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga sebenarnya adalah memerlukan perubahan paradigma di dalam dunia pendidikan kita, baik dari sisi pengajarnya, siswa, maupun orang tua. Nah, nanti kita akan bahas, teman-teman sekalian, bagaimana sih sebenarnya paradigma yang benar di dalam Islam itu. Jadi, paradigma kurikulum Merdeka Belajar ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, ya, relevan dengan perkembangan zaman. Itu penjelasan pemerintah. Nah, transformasi ini dapat diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dengan keterampilan dan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, demikian Mas. Ini beberapa alasan dulu Ya, kenapa pemerintah menghapuskan ya, penjurusan dalam rangka untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar yang diharapkan bisa nyampe 95 bahkan ya. 99%. Nah, Baik, nanti kita akan bahas bagaimana sih paradigma belajar, paradigma pendidikan yang benar di dalam Islam itu ya. ya. Baik, Bung Fakih, apakah menurut Anda pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut? Dan apakah pemerintah gagal membaca akar persoalan pendidikan sehingga yang dilakukan bukan perubahan menuju pendidikan unggul, Bung Fakih? Ya, jadi sebenarnya paradigma kurikulum Merdeka Belajar tadi itu kan tujuannya dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana kemudian kritik Islam terhadap kurikulum Merdeka Belajar ini? Jadi ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan ya, termasuk dari kalangan Muslim, dari kalangan para pendidik Islam. Ada beberapa kritik yang sering muncul di dalam perspektif Islam terhadap kurikulum Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah kekhawatiran tentang nilai-nilai moral dan agama, ya, karena terjadi pengurangan konten-konten agama. Jadi para pengamat pendidikan Islam mengkhawatirkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini mengurangi porsi pendidikan agama di dalam kurikulum. Jadi mereka berpendapat bahwa pendidikan agama adalah dasar penting di dalam membentuk karakter dan moral siswa. Nah, kalau kemudian pengurangan konten-konten agama atau porsi pendidikan agama dalam kurikulum Merdeka Belajar itu dikurangi sangat signifikan sekali, maka ini berdampak terhadap bagaimana kita mau meletakkan pondasi dasar di dalam membentuk karakter dan moral itu. Sementara kalau dalam bahasa Islam akidahnya lepas kan gitu. Yang kedua adalah integrasi nilai agama. Jadi ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai agama kurang diintegrasikan di dalam semua mata pelajaran. Nah, mereka menginginkan pendekatan yang lebih holistik di mana nilai-nilai Islam itu harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek pembelajaran. Nah, yang ketiga, kalau bahasa kita adalah sakofa Islam. Jadi sakofa Islam itu sama sekali tidak tampak diposisikan sebagai materi esensial. Jadi total jam pelajaran per tahun loh ya ini, yang dialokasikan untuk pelajaran agama Islam, maksudnya pelajaran agama Islam. Padahal sakofa Islam itu banyak sekali, hanya 13%. Itu pun yang diajarkan adalah Islam sebagaimana perspektif Barat. Ya, jadi ini nampak sekali sebenarnya paradigmanya adalah paradigma sekuler. Sedangkan begitu nyata urgensi sakofa Islam itu sebagai pencerdasan akal atau pikiran siswa. Apa sih yang disebut dengan sakofa Islam itu adalah semua pengetahuan yang akidah Islam itu menjadi
sebab pembahasannya. Artinya akidah Islam itu harus memancar di dalam pembahasan-pembahasan pengetahuan itu. Jadi yang disebut dengan sakofa Islam itu adalah semua pengetahuan yang akidah Islam itu menjadi sebab pembahasannya. Jadi dilandasi oleh akidah Islam. Sebaliknya sakofa Barat itu justru bersifat perusak potensi kecerdasan. Dan ini yang mendominasi memang di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa ini terjadi? Ya karena yang nyusun, yang membuat adalah orang-orang yang memang paradigma pendidikannya adalah sekuler. Kemudian yang berikutnya, kita bisa lihat juga di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini tampak dari kedudukan proyek penguatan profil Pancasila. Yang sejatinya adalah proyek penguatan profil sekuler sebagai kegiatan utama kurikulumnya. Jadi begitu besar alokasi total jam pelajaran per tahun yang diberikan. Misalnya tentang proyek penguatan profil Pancasila ini diberikan di sekolah dasar itu 20%. Kemudian di SMP, di Madrasah Sanawiyah 25%, di SMA bahkan 30%. Entah nanti dia melalui muatan lokal, ya, apakah tambahan maupun mata pelajaran intrakurikuler. Jadi sebenarnya tema-tema proyek eh, penguatan profil pelajar Pancasila dan arah pembahasannya ini sekuler, sehingga mempertegas hakikat proyek Pancasila itu arahnya kemana. Karena paradigmanya itu sebenarnya memisahkan agama dari kehidupan dunia. Kalau kita mau perhatikan lagi terhadap materi pendidikan yang dikatakan oleh inklusif, adaptif, dan relevan tadi, tujuan paradigma kurikulum Merdeka Belajar, ternyata banyak dari konten-kontennya yang menyerang Islam, misalnya agenda gender equality, kemudian kesehatan reproduktif yang syarat muatan dengan paham kebebasan berperilaku, ditambah dengan moderasi beragama, itu semua hanyalah untuk tujuan pendidikan sekuler. Sehingga teman-teman sekalian, maka perubahan paradigma pembelajaran yang dengan tadi disebutkan pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Jadi meskipun pembelajaran itu berbasis proyek, masalah, dianggap inovatif tadi, beberapa kritikus menyatakan bahwa metode ini mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan hafalan, pemahaman makna yang mendalam tentang teks-teks agama. Tadi kan agama hanya sekitar 13% ya di dalam 1 tahun itu. Kemudian peran guru. Di dalam tradisi pendidikan Islam, guru, ustadz itu memiliki peran yang sangat sentral dan dihormati. Nah, perubahan peran guru tadi dari pengajar utama menjadi fasilitator mungkin dilihat sebagai pengurangan otoritas atau pengurangan peran penting guru di dalam membentuk karakter tadi itu. Dan yang tidak kalah penting teman-teman sekalian adalah kekhawatiran terhadap liberalisasi pendidikan. Jadi pengaruh nilai-nilai Barat, ada kekhawatiran bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu terpengaruh dari nilai-nilai pendidikan Barat yang tentu lebih sekuler, lebih liberal, dan agama hanya diletakkan pada ranah individu, bahkan tadi porsinya sangat sedikit sekali. Jadi para kritikus yang pengamat pendidikan Islam itu merasa bahwa ini bisa mengikis nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kemudian tadi ada kebebasan memilih mata pelajaran. Jadi meskipun kebebasan memilih mata pelajaran itu dianggap positif, ada kekhawatiran bahwa ini dapat membuat siswa kurang mendalami materi pelajaran yang dianggap penting di dalam Islam. Seperti pendidikan agama dan sejarah Islam. Di sisi lain, teman-teman sekalian, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan, selain Sakofa, siswa hanya dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan, agar ia berkemampuan literasi, numerasi, dan spiritnya ini spirit sekularisme. Berketergantungan tinggi pada berbagai produk AI hari ini, kecerdasan buatan. Oleh karena itu, mereka hanya dipersiapkan sebagai buruh terdidik yang berdedikasi bagi kapitalisme global ini. Nah, di dalam konteks sosial dan kultural misalnya, kesiapan siswa dan guru. Jadi tentang kesiapan siswa dan guru di dalam mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar ini. Beberapa merasa bahwa tidak semua siswa dan guru siap menghadapi perubahan ini. Ya, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, kurang akses terhadap sumber daya pendidikan modern.
Nah, demikian juga penerapan di pesantren. Jadi kurikulum Merdeka Belajar mungkin sulit diterapkan di lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, metode pengajaran yang berbeda. Demikian juga di dalam evaluasi dan penilaian ya. Kalau penilaian holistik meskipun penilaian itu berbasis kompetensi dan holistik dianggap baik, beberapa kritikus merasa bahwa ini bisa menjadi subjektif dan kurang memberikan penekanan pada evaluasi yang berbasis hafalan, pemahaman yang mendalam tentang agama. Ini kan menjadi ciri khas di dalam pendidikan Islam. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi peran orang tua di dalam pendidikan agama. Jadi ada kekhawatiran bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini mungkin mengurangi peran orang tua di dalam memberikan pendidikan agama. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan orang tua di dalam memastikan agama tetap menjadi prioritas. Ini yang dikhawatirkan. Jadi agama harus tetap menjadi prioritas dalam pendidikan Islam itu. Nah, bagaimana kemudian solusi dan sarannya? Maka harus ada integrasi nilai agama, memastikan bahwa nilai-nilai Islam itu dapat diintegrasikan secara holistik di dalam semua mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pelatihan guru. Jadi memberikan pelatihan bagi guru tentang bagaimana menerapkan kurikulum mereka belajar, tapi tanpa mengurangi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Tapi masalahnya ini karena paradigma dasarnya yang sudah berbeda, paradigma dasarnya yang sudah keliru. Kemudian partisipasi komunitas Islam, kemudian penyesuaian di lembaga-lembaga pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, demikian Mas. Nanti kita akan coba di sesi terakhir bagaimana sih seharusnya sistem pendidikan Islam dan tujuan pendidikan di dalam Islam itu. Ya. Baik, Bung Faki, dan tadi dari sengkarut masalah yang akan timbul jika tadi kurikulum Merdeka ini diterapkan, kemudian juga tadi Bung Faki sampaikan perihal kurikulum Merdeka ini merupakan bentuk penguatan dari pendidikan sekuler. Dan tadi Ya. Bung Faki, bagaimana pandangan pendidikan dalam Islam? Ya, di dalam kurikulum pendidikan, di dalam sistem pendidikan Islam, ketika nanti sistem khilafah Islamnya itu diterapkan, ini adalah jantungnya sistem pendidikan. Oleh karena itu faktor penentu terwujudnya tujuan pendidikan Islam ini bagaimana kurikulum pendidikan itu ditata. Jadi tidak hanya keberadaan para guru yang kompeten, kemudian pemantauan prestasi anak didik, dan bagaimana upaya-upaya peningkatannya. Jadi apa sih yang disebut dengan sistem pendidikan Islam itu? Jadi sistem pendidikan Islam itu tersusun sekumpulan hukum-hukum syara yang terpancar dari akidah Islam. Jadi saya ulangi, sistem pendidikan Islam itu tersusun dari sekumpulan hukum-hukum syara yang terpancar dari akidah Islam. Itu mencakup berbagai aturan administratif, termasuk bagaimana pemanfaatan teknologi terkini, bagaimana pencapaian-pencapaian tujuan pendidikan yang efektif. Jadi intinya kalau dalam sistem pendidikan Islam itu akidah Islam ini wajib dijadikan sebagai landasan. Sehingga tujuan pendidikan, metode pengajaran, metode berpikir, maka tidak boleh menyimpang sedikit pun dari landasan akidah Islam ini. Maka demikian juga mata pelajaran, bagaimana mata pelajaran itu, kemudian susunannya, jam pelajarannya, berserta kompetensi dan standar yang harus dicapai, maka tidak boleh lepas dari akidah Islam. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya sederhana ketika tujuan pendidikan Islam itu adalah dibangun untuk menciptakan kepribadian Islam. Jadi ada dua tujuan pokok di dalam sistem pendidikan Islam itu. Yang pertama adalah membangun kepribadian Islam. Lah kepribadian Islam itu dibangun dari dua unsur saja, yaitu pola pikirnya, kemudian pola jiwanya, pola nafsunya. Di mana kedua-duanya ini harus distandarkan dengan akidah Islam. Jadi tujuan dari sistem pendidikan Islam itu adalah membangun kepribadian yang Islami, di mana pola pikirnya dan pola jiwanya, pola nafsunya bagi anak-anak umat ini harus distandarkan dengan akidah Islam. Maka keharusan inilah yang menyebabkan apa? Akidah Islam itu adalah azas dari kehidupan setiap muslim. Sehingga harus menjadi azasnya berpikir, azas di dalam mengelola nafsu, tidak hanya pola pikirnya, tetapi pola nafsunya, pola jiwanya.
Nah, inilah kemudian tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah untuk membangun kepribadian Islam. Dan banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menggugah kita untuk berpikir. Dan berpikir itu sebagai buah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Demikian juga bagaimana kemudian mengendalikan nafsunya. Nah, semuanya distandarkan dengan akidah Islam. Nah, kalau kita lihat Merdeka Belajar tadi itu landasannya bukan akidah Islam, tapi landasannya sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, sehingga di dalam proses penyusunannya, paradigmanya semacam itu, maka sangat kental sekali, kemudian menafikan agama, bahkan agama mendapatkan porsi yang sangat jauh sekali. Sehingga di dalam sistem pendidikan Islam tadi itu, strategi pendidikan itu wajib dirancang untuk mewujudkan identitas keislaman tadi yang kuat, baik dari segi pola pikirnya maupun pola sikapnya. Metodenya bagaimana? Dengan menanamkan sakofah Islam berupa akidah Islam, pemikirannya, dan perilaku-perilaku Islam ke dalam akal dan jiwa siswa. Oleh karenanya kurikulum pendidikan Islam nanti dalam sistem khilafah harus disusun, harus dilaksanakan untuk merealisasikan semua tujuan tersebut, yaitu tujuannya untuk membangun kepribadian Islam. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan anak-anak kaum muslimin agar di antara mereka nanti ada yang menjadi para ulama yang ahli di dalam setiap aspek kehidupannya. Baik itu ilmu-ilmu keislaman, dia menguasai tentang kemampuan ijtihad, fikih, peradilan, maupun berbagai bidang sains. Dia akan menguasai teknik, kimia, fisika, dan kedokteran. Sehingga menghasilkan para ilmuwan, para pakar, para ahli, tapi mereka berbasis Islam. Mereka memiliki kepribadian Islam, di mana pola pikirnya dan pola sikapnya distandarisasi semuanya dengan akidah Islam. Demikian, Mas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Jadi, disinilah pentingnya kenapa kemudian level berpikir itu tidak hanya level berpikir satu, tapi harus sampai level berpikir dua, sampai pada level berpikir tiga. Kalau level berpikir satu itu hanya menghasilkan ilmu sains saja, di mana faktanya bisa dilihat, kemudian kebenaran berdasarkan eh, fakta itu pernyataan sama dengan kenyataan. Itu masih level berpikir satu. Jadi itu biasanya dikembangkan oleh sains. Kemudian level berpikir dua sudah mulai berpikir bagaimana lebih mendalam lagi. Kemudian muncul ilmu-ilmu terapan ya. Muncul ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu aplikasi. Kalau berpikir level 3, mereka sudah menjadikan akidah Islam ini menjadi landasan tadi. Ketika dia pola pikir dan pola sikapnya. Jadi Islam mengajak sampai level 3. Bahkan bukan hanya level 3, tetapi sudah diajak berpikir level 4. Menjadikan poros kehidupan dia itu adalah akidah Islam. Distandarisasi dengan akidah Islam. Kalau sudah level 4 tadi itu, level 5-nya adalah menjadikan poros hidup dakwah, poros hidup mereka adalah Islam sebagai sebuah ideologi. Nah, baru yang level berpikir 6 tadi bahkan bisa sampai menjadi seorang mujtahid. Dan itulah luar biasanya Islam tadi. Demikian. Baik, jasa kalau Bung Faki untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Faki senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin, amin, aktivitas. ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.